Salam pemirsa, dalam sebuah serangan yang mengguncang ibu kota Rusia, Komandan Tinggi Pasukan Nuklir Biokimia Rusia, Jenderal Igor Kirillov, dilaporkan tewas akibat ledakan bom pada hari Senin 17 Desember 2024. Serangan ini terjadi di sebuah gedung apartemen di Moskow dan segera menjadi sorotan internasional sebagai aksi pembunuhan paling signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Menurut laporan Reuters, Jenderal Kirillov meninggal dunia akibat bahan peledak yang disembunyikan di dalam sebuah skuter listrik yang diparkir di luar gedung apartemen tersebut. Ledakan juga menewaskan Sekretaris Jenderal Kirillov di tempat kejadian. Pihak berwenang Rusia telah memulai penyelidikan dan awalnya mengklasifikasikan insiden ini sebagai pengeboman yang telah direncanakan dengan matang. Investigasi awal menunjukkan bahwa perekat peledak dipasang menggunakan pita perekat di gang skuter listrik yang diaktifkan melalui sinyal radio atau panggilan telepon seluler saat skuter tersebut dipindahkan. Unit intelijen Ukraina dengan cepat mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan ini. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari operasi yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh personel Ukraina. Dalam pernyataannya, unit intelijen Ukraina menegaskan bahwa Kirillov adalah target yang sah karena diduga telah melakukan kejahatan perang dengan penggunaan senjata kimia di Ukraina. Jenderal Kirillov dikenal memimpin pasukan khusus yang menggabungkan teknologi biokimia dan nuklir. Pada tanggal 16 Desember 2024, sehari sebelum pembunuhan, Ukraina menuduh Kirillov telah menggunakan senjata kimia di wilayah mereka. Rusia secara tegas menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai propaganda belaka. Spekulasi muncul di kalangan pengamat internasional mengenai kemungkinan keterlibatan negara lain, khususnya Israel, dalam metode serangan yang digunakan oleh Ukraina. Menurut laporan dari layanan berita Rusia RIA, mantan Presiden Dmitry Medvedev menyatakan bahwa pemimpin militer dan politik Ukraina akan segera menghadapi tindakan balasan dari Rusia atas pembunuhan ini. Menanggapi insiden ini, kantor Putin Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika tidak mengetahui maupun mendukung pembunuhan kepala pasukan biokimia Rusia. Sementara itu, laporan dari Financial Times mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 16 Desember 2024 menyatakan kekhawatirannya terkait penempatan misil jarak pendek dan menengah oleh Amerika di luar negeri. Putin memperingatkan bahwa jika Amerika terus melanjutkan penempatan misil tersebut, Rusia akan mencabut semua pembatasan terhadap penempatan misil mereka sendiri dan mempertahankan kekuatan non-strategis dalam kondisi waspada tempur yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa Barat sedang mendorong Moskow ke garis merah yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam pernyataannya, Putin juga menyampaikan dua informasi penting. Pertama, bahwa Rusia telah merekrut 430.000 orang tahun ini, meningkat dari 300.000 orang tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk membalikan keadaan perang. Kedua, ia menekankan bahwa tingkat pengeluaran pertahanan saat ini tidak memungkinkan untuk mengorbankan prioritas lain seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesehatan, menunjukkan keterbatasan anggaran pertahanan Rusia. Selain itu, laporan dari Reuters menyebutkan bahwa NATO kini telah mengambil alih koordinasi bantuan militer Barat kepada Ukraina dari Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Desember 2024, 12 negara Eropa menyetujui langkah bersama untuk menindak dan mencegah armada bayangan Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional. Armada ini sering digunakan Moskow untuk mengelabui pembatasan ekspor minyak dan barang-barang strategis lainnya. Pada hari ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan niatnya untuk berbicara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun antara Rusia dan Amerika Serikat. Insiden pembunuhan Jenderal Kirillov ini semakin memperkeruh hubungan internasional dan menambah dinamika konflik yang telah lama berlangsung antara Rusia dan Ukraina dengan implikasi yang luas bagi stabilitas regional dan global. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.